Malam guys, gimana kabarnya? Malam baik, Le. Halo, baik Lee. Baik. Oke, bagus sih kalau baik-baik semua. Jadi gini guys, kemarin aku barusan baca tentang satu materi, judulnya itu semiotika. Jadi semiotika ini sebenarnya suatu ilmu tentang bagaimana manusia itu memaknai hal-hal. Hal-hal di sini berarti tanda. Nah, sedangkan tanda itu sendiri adalah perangkat yang biasa kita pakai buat mencari jalan di dunia ini. Jadi kayak misal contoh, kayak misal kita apa-apa, kita berusaha nyari tanda, gitu kan. Misal kita mau ujian, oh ntar kalau aku misal katakanlah waktu perjalanan kamu nggak kena lampu merah, dan kamu berharap, oh ntar nilai ujianku udah bagus. Itu namanya berusaha memaknai tanda. Nah, di semiotika ini sebenarnya ada dua istilah yang sering dipakai. Itu semiotika sama semiologi. Sebenarnya pengertiannya sama. Cuman sering dianggapnya penggunaan dari salah satu kata ini, semiologi sama semiotika ini, lebih dianggap ke menunjukkan pemikiran pemakainya. Maksudnya pemakai di sini yang maksudnya yang nyiptain. Nah, dua kata tersebut sebenarnya bisa saling gantiin karena memang sama-sama digunakan buat mengartikan ilmu pada tanda gitu. Sebenarnya satu-satunya dari perbedaan dari dua kata itu cuman tempatnya. Kalau semiotika itu di Amerika, dengan semiologi di Eropa. Nah, dan aku juga baca kemarin ada yang menarik, manusia itu adalah homo semioticus. Yang artinya manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa dipisahkan dari tanda. Kita selalu nyari tanda di mana-mana. Nah, kajian semiotika ini terbagi jadi dua, yaitu semiotika komunikasi yang nekenin pada teori tentang produksi tanda, sama semiotika signifikasi yang nekenin pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Nah, kayaknya sih kemarin Josia baca juga nih. Kalau Aku baca di 16 sampai 20. Oke, apa yang kamu belajar, Yos? Kalau dari halaman 16 tuh aku dapetnya konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk-bentuk nonverbal. Menurut kesimpulan dari para ahli melihat semiotika atau semiosis itu sebagai ilmu atau proses yang berhubungan dengan tanda. Itu yang dari halaman 16. Kalau 17, tanda menunjukkan adanya hal lain, seperti contohnya asap yang menandakan adanya api. Dalam penelitian sastra, sering diperhatikan hubungan sintaksis antara tanda-tanda dan hubungan antara tanda dan apa yang ditandakan. Sebuah teks seperti makalah, surat cinta, iklan, dan semua hal yang mungkin menjadi tanda bisa dilihat dalam aktivitas penanda, yaitu suatu proses signifikasi yang menggunakan tanda yang berhubungan objek dan interpretasi. Itu yang dari halaman 17. Kalau dari halaman 18, Umberto Eco mengatakan
Sebuah tanda dapat dipergunakan untuk menyatakan kebenaran sekaligus juga kebohongan. Pada prinsipnya adalah disiplin ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendustai, mengelabui, atau mengecoh. Sebuah tanda dapat diambil dari penanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Sehingga sesuatu yang lain tersebut tidak harus ada atau tanda itu secara nyata harus ada di suatu tempat. Dari halaman 19, hal yang harus digarisbawahi dari pendapat Eko adalah jika tanda dapat digunakan untuk berkomunikasi, tanda juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan kebohongan. Semiotika dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tataran sintaktik, tataran semantik, tataran pragmatik. Ada juga 3 macam inquiry semiotika, yaitu semiotika murni, deskriptif, terapan. Secara singkat, studi semiotika disusun dalam 3 poros. Poros horizontal yang menyajikan 3 jenis penyelidikan semiotika. Poros vertikal menyajikan 3 tataran hubungan semiotik, dan poros yang menyajikan 3 kategori sarana informasi. Dari halaman 20, membahas tentang asas-asas dasar teori informasi. Yang pertama, semua komunikasi berdasarkan kemungkinan memilih atau menyeleksi dari sekumpulan alternatif. Isi informasi secara terbalik berbeda dengan probabilitas. Yang ketiga, kemubaziran dalam realisasi substansi. Satuan bahasa adalah perbedaan antara substansi yang diberlakukan untuk mengidentifikasikannya dan isi informasinya. Dan yang terakhir, bahasa akan menjadi lebih efisien jika panjang sintakmatis satuan-satuan secara terbalik berhubungan dengan probabilitas. Itu yang ku bahas, yang ku baca kemarin. Oke, mantap Yos. Kalau Ale dapat apa kemarin, Le? Nah iya, aku kemarin juga sempat baca, itu dari yang aku baca itu, Charles Sanders itu menciptakan semiotika agar dapat memecahkan pikiran logis. Nah, terus menurut ahli lain, itu tuh menurut Eko, semiologi juga membahas tentang persoalan signifikasi dan komunikasi. Kedua teori ini itu tuh dalam pandangan Eko terdapat perbedaan tujuan dan metode. Komunikasi terjadi dengan perantaran tanda-tanda. Di satu pihak ada tanda-tanda yang berfungsi di luar situasi komunikasi, dan di lain pihak berbeda pula. Berkomunikasi menaruh perhatian pada kondisi penyampaian signifikasi, yaitu pada saluran komunikasi. Pada dasarnya terdapat hubungan langsung antara penampilan suatu tanda di satu pihak dan jumlah informasi yang dibawa oleh tanda tersebut di lain pihak. Terus, dalam konteks komunikasi, informasi bukan konsep yang artinya tergantung pada perspektif yang dipakai untuk mengkaji seluruh proses komunikasi. Adanya keberagaman makna konseptual tidak lantas menimbulkan banyak kebingungan di antara perspektif. Akan tetapi, menggunakan istilah yang sama untuk menunjukkan berbagai fenomena yang berbeda itu malah membuat kekacauan konsep tersebut. Terus, pesan itu dapat dikatakan berisi informasi atau informasi dapat dikirimkan dan diterima melalui saluran atau informasi dapat dipilih dari lingkungan dalam bentuk seperangkat stimuli. Nah, menurut Fisher, informasi dalam hal ini merupakan masalah penafsiran memberikan makna pada data. Terus, apalagi? Oh, berkaitan dengan soal redundansi, seperti yang disinggung oleh Fisher dan Gardner, melihat bahwa komunikasi jarang terdiri dari informasi yang lengkap komposisinya. Pasti ada saja elemen yang redundan. Nah, redundan ini sering diartikan sebagai berlebih-lebihan atau pemakai unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Nah, itu yang aku baca kemarin. Oke, mantap, Le. Mungkin ada yang mau tanya, mungkin? Ada yang punya pertanyaan mungkin berkaitan dengan materi yang kita baca?
Aku udah Aku enggak jelas. sih. Sudah jelas. Oke, kalau gitu kita bisa akhiri diskusi ini. Sangat menambah pengetahuan sih. Bisa dibilang, ya enak sih kalau ini kita bisa sama-sama saling belajar gitu. Oke, thank you guys. Thank you. Thank you. Bye-bye.